Arif dikenal sebagai siswa paling cerdas di SMA Harapan Bangsa. Nilainya selalu tinggi dan sering jadi kebanggaan sekolah. Namun sayangnya, kepandaiannya membuatnya angkuh. Ia merasa lebih hebat dari siapapun, bahkan dari gurunya sendiri. Suatu pagi, ketika pelajaran bahasa Indonesia dimulai, Bu Ratna, guru yang sabar dan berhijab lembut, menegur Arif karena tidur di kelas. "Arif, kalau kamu lelah, sebaiknya istirahat di UKS, jangan di kelas," ucapnya tenang. Namun Arif menjawab dengan nada tinggi, "Bu Ratna nggak usah sok bijak, saya sudah ngerti semua materi ini." Seluruh kelas terdiam. Hanya suara kipas angin yang terdengar berderit. Bu Ratna menatap Arif dengan wajar kecewa, tapi tak membalas. Ia hanya tersenyum lirih dan melanjutkan pelajaran. Dalam hatinya ia berdoa semoga anak itu segera menyadari kesalahannya. Setelah kejadian itu, Bu Ratna tampak murung. Ia jarang bicara dan sering menyendiri di ruang guru. Kepala sekolah, Bu Salma, seorang perempuan berhijab anggun yang dikenal bijak dan lembut, datang menghampirinya. "Bu Ratna, saya dengar Arif menyinggung perasaan ibu. Biarkan saya yang menanganinya," kata Bu Salma. Namun Bu Ratna hanya tersenyum. "Tidak usah, Bu. Saya percaya Tuhan akan menegur dengan cara yang lebih halus dari kita." Beberapa hari kemudian, Aris mulai dijauhi teman-temannya. Ia terlalu sombong, selalu merasa benar sendiri. Di rumah pun ia sering membentak ibunya yang menasihatinya agar lebih sopan pada guru. Hatinya mulai kosong, tapi egonya masih tinggi. Ia tidak sadar, doanya tidak lagi terasa tenang seperti dulu. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba pidato antar kelas. Arif dengan percaya diri mendaftar, yakin ia akan menang. Tapi ketika naik ke panggung, tiba-tiba lidahnya keluh. Setiap kata terasa hilang dari ingatan. Ia berdiri kaku di depan mikrofon, wajahnya pucat, seluruh siswa menatap. "Kenapa aku bisa begini?" Batinnya panik. Ia mencoba mengulang teks pidatonya, tapi suaranya gemetar dan tidak keluar dengan jelas. Kepala sekolah, Bu Salma, yang duduk di bangku tamu, memandang Arif dengan iba. Ia tahu inilah peringatan yang halus dari Tuhan. Di belakang panggung, Bu Ratna menunduk, matanya berkaca-kaca. Setelah lomba, Arif berlari ke toilet dan menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya ia merasa kecil. Ia menyadari bahwa kepintarannya tidak berarti tanpa adab. Malam itu, Bu Ratna duduk di ruang tamunya yang sederhana. Di tangannya tergenggam mushaf Al-Quran. Ia membaca surat Yasin dengan khusyuk. Di sela-sela ayat ia menyebut nama Arif. "Ya Allah, jangan hukum dia terlalu keras. Berilah dia kesempatan untuk berubah." Doanya lirih. Sementara itu di rumahnya, Arif mengalami demam tinggi. Ibunya panik. Dalam tidurnya ia bermimpi berada di ruang kelas yang kosong. Dari kejauhan, Bu Ratna berjalan mendekat. Tapi wajahnya bersinar lembut. "Jangan sombong, Nak. Ilmu tanpa hormat hanyalah debu," ucap suara itu perlahan. Arif terbangun dengan air mata di pipi. Ia sadar, selama ini ia bukan hanya melukai guru, tapi juga menghina karunia Tuhan. Keesokan harinya, Arif datang ke sekolah dengan wajah pucat dan langkah gemetar. Ia mencari Bu Ratna di ruang guru. Begitu melihat gurunya itu, ia langsung bersimpuh dan menangis. "Bu, maafkan saya sudah terlalu sombong. Saya lupa, siapa yang membimbing saya selama ini?" Bu Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk Arif seperti seorang ibu memeluk anaknya yang hilang. "Nak, guru tidak pernah menyimpan dendam. Yang penting, kamu berubah." Kepala sekolah Bu Salma yang melihat dari jauh tersenyum haru. Dalam rapat pagi itu, ia berkata pada semua guru, "Ilmu tidak akan membawa berkah tanpa adab. Tapi jika murid menyesal dan mau memperbaiki diri, maka tugas kitalah untuk memaafkan." Arif menjadi siswa yang berbeda sejak hari itu. Ia tidak lagi meninggikan suara, tidak lagi membantah, dan selalu menunduk hormat ketika berpapasan dengan guru. Dan saat wisuda tiba, ia mencium tangan Bu Ratna sambil berkata, "Terima kasih, Bu. Tanpa Ibu, saya bukan siapa-siapa."
Hikmah dari sebuah kesombongan. Bertahun-tahun kemudian, Arif menjadi seorang guru di sekolah kecil di desanya. Setiap kali ia melihat murid yang keras kepala, ia tersenyum. Karena ia pernah menjadi seperti itu. Ia selalu mengingat satu hal. Guru adalah cahaya. Jika kau memadamkannya dengan sombong, hidupmu akan gelap. Tapi jika kau hormati, ia akan menerangi jalanmu selamanya.